Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan tentang mediasi dalam sengketa keluarga. Mungkin alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Satria Akbar dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu mediasi. Kalau kita lihat tadi dari judulnya, yaitu mediasi dalam sengketa keluarga. Nah, yang perlu kita jelaskan dulu yaitu pengertian apa sih itu mediasi. Jadi mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan dari pihak ketiga. Dalam hal ini yaitu keluarga. Dalam suatu keluarga jika bermasalah, dalam hal ini yaitu suami dan istri, sebuah keluarga besar, sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat suami, istri, dan anak-anaknya. Nah, itu tadi pengertian dari mediasi. Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan dari pihak ketiga. Gak mungkin juga dari pihak keempat, gak mungkin dari pihak pertama dan pihak kedua. Karena pihak pertama adalah suami, pihak kedua adalah istri, dan pihak ketiga adalah mediator. Nah, orang yang mendamaikan, orang yang disuruh untuk menyelesaikan konflik keluarga itu dinamakan sebagai mediator. Nah, jadi sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga, baik soal penceraian, harta warisan, hibah, sampai hadona. Apa itu hadona? Hak asuh anak. Di dalam Islam, mediasi disebut dengan syikok. Apa itu syikok? Nah, syikok adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan istri sedemikian rupa sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat, pertengkaran, dan menjadi dua pihak yang tidak mungkin lagi dipertemukan dan kedua pihak itu tidak dapat mengatasinya. Nah, jadi kalau misalnya suatu keluarga, suami dan istri terdapat suatu konflik, sesuatu perbedaan pendapat, tidak bisa lagi menyelesaikannya, bahkan maaf cakapnya sudahlah kita selesai aja, sudahlah kita cerai aja, sudahlah baliklah ke rumahmu, kata suami. Nah, sedangkan dalam Islam Allah sangat tidak menyukai hal cerai. Maka dari itu Islam mengajarkan untuk syikok, bermediasi, adanya orang ketiga untuk mendamaikan pihak suami dan pihak istri. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi suatu keluarga yang sedang dilanda persengketaan, dilanda permasalahan, konflik, perbedaan pendapat? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, yakni suami dan istri, maka kirimkanlah seorang juru damai. Dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya, juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, dan sungguh Allah Maha meneliti lagi Maha mengenal. Nah, di dalam Islam sendiri dianjurkan untuk bermediasi. Karena Allah tidak suka terhadap pertikaian, terhadap penceraian.
Nah, dalam Al-Quran sudah jelas dalilnya ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Kawan-kawan sekalian yang sama-sama saya cintai, jadi apa sih kesimpulan dari Quran surah An-Nisa tersebut di ayat 35-nya? Nah, ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau yang disebut dengan apa tadi? Mediator. Yang dapat membantu pihak suami, istri ya dalam mencari jalan menyelesaikan sengketa dalam keluarga mereka. Nah, jadi mediasi ini diberlakukan hanya dalam keadaan darurat. Kalau misalnya dalam sebuah hubungan keluarga itu masih bisa dicari jalan tengahnya, maka tak perlu adanya pihak ketiga yang mengikut campuri urusan keluarga tersebut. Namun ini sudah tidak ada lagi jalannya, dan bahkan hampir mau saja pisah, mau cerai, maka perlu adanya pihak ketiga. Nah, Imam Syihabuddin Mahmud Al-Alusi mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga. Nah, artinya apa? Boleh Kepling selaku kepala lingkungan yang mendamaikannya. Boleh lagi dari pihak luar yang dikenal sebagai misalnya yang mumpuni lah dalam hal itu. Jadi kita perlu memilih seorang mediator dalam menyelesaikan persoalan persengketaan di dalam konflik rumah tangga. Nah, bila mana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga, ini tadi poinnya. Jadi jangan asal nyari mediator sementara dia yang tua, misalnya bapak itu tua tuh, yang dihormati di kampung ini, tapi dia tidak mumpuni dalam hal mediator, dalam hal mediasi, bahkan dia gara-gara dia hadir sebagai mediator tidak timbul solusi di dalam persoalan rumah tangga. Nah, itu tidak boleh. Maka carilah seorang yang pantas untuk mediator. Nah, namun ternyata ada juga perbedaan pendapat di antara ulama, ikhtilafun ulama namanya. Nah, tentang siapa yang mengangkat dan mengutus hakam atau mediator. Nah, mediator disebut juga di dalam bahasa Arabnya itu hakam dalam persengketaan keluarga, ya. Pertama, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zahir ayat 35 surah An-Nisa tadi yang saya bacakan, bahwa hakam atau seorang mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri dan bukan suami atau istri secara langsung. Nah, jadi yang menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali ini, beliau berpendapat bahwasanya mediator itu diangkat oleh pihak keluarga antar si suami dan istri. Pihak keluarganya yang ngangkat, bukan si suami dan istri itu. Jadi yang diperbolehkan memilih seorang mediator atau hakam dalam menyelesaikan persoalan keluarga adalah pihak keluarganya, kedua pihak keluarga tersebut, dari pihak keluarga si suami ataupun pihak keluarga si istri. Nah, berbeda pendapat dari Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq, seorang ulama besar, berpendapat bahwa hakam atau mediator dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah yang akan membantu mencarikan jalan keluar. Keterbatasan kewenangan hakam atau mediator dalam kasus syikok. Hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami istri. Nah, jadi karena kehadiran sang mediator ini, tidak boleh dia menghakimi sendiri bahwasanya ini jalan satu-satunya harus cerai. Tidak, bukan langsung ke situ. Cari dulu apa solusinya. Seorang mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri. Yang kedua, keterbatasan kewenangan hakam atau mediator ialah hakam atau mediator dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap istri, dan hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khula tanpa persetujuan dari istri. Nah, ini perlu diperhatikan oleh seorang mediator. Dalam hal sengketa keluarga yang muncul karena nusuz, ya. Dalam kasus ini Al-Quran menawarkan, memaparkan 3 langkah. Yakni yang pertama, memberikan nasihat. Nasihat merupakan langkah pertama yang harus diambil, yang harus diberikan suami kepada istrinya apabila si istri ini tidak mengikuti perintah dari seorang suami. Sementara istri harus nurut sama suami dalam hal kebaikan, dalam hal bertakwa sama Allah. Selagi itu baik, maka harus wajib dilaksanakan oleh si istri. Nah, yang kedua, jika seorang istri tidak bisa lagi dikasih tahu, tidak bisa lagi dinasehati, nah, jadi langkah yang kedua yaitu pisah tempat tidur, pisah ranjang istilahnya. Langkah yang ketiga, jika si istri masih tidak mau dinasehati, si istri masih juga kelakuannya kayak gitu apabila sudah dipisahkan ranjang, maka langkah ketiga adalah memukul. Langkah terakhirnya ini
memukul istri ini langkah terakhir. Apabila kedua langkah itu tidak dapat mensadarkan istrinya, maka langkah terakhir yaitu memukul. Pemukulan hanya dilakukan di bagian punggung istri, ya, punggung. Pemukulan hanya dilakukan di bagian punggung istri atau bagian kaki dengan syarat tidak mencederainya, sehingga membuat perilaku istri kembali ke jalan yang benar. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.